biasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangan. Salawat iringi salam juga tidak pernah lupa pula kita hanturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam satu man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti satu jalan untuk menuntut ilmu agama Allah, maka niscaya Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan baginya jalan menuju ke surganya Allah. Dan semoga pertemuan kita pada kesempatan sore ini menjadi sarana bagi kita semua agar Allah memudahkan jalan kita menuju ke surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, ya, jamaah sholat asar musola kantor KPP ya namanya ya, kantor pelayanan pajak Pratama ya. Dan alhamdulillah saya masih sebagai wajib pajak juga. Dan insya Allah taat ya, bukan pengemplang pajak. Senang sekali pada hari ini saya bisa bersilaturahim dengan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Ini ada ibu-ibunya? Oh ada ya, di ruang sebelah ya. Senang sekali saya bisa bersilaturahim pada kesempatan sore ini ya dengan bapak-bapak, ibu-ibu, pegawai kantor pajak yang dimuliakan oleh Allah. Dan juga saya ingin mengucapkan selamat ya atas kantor barunya. Semoga-moga tidak lama lagi juga ada musala baru yang lebih representatif ya. Tadi saya tanya sama Pak Asrul, saya kirain yang di pojokan sana itu musalanya ya, karena biasanya di kantor Kementerian Keuangan itu gede-gede rumah ibadahnya. Kata Pak Asrul, enggak ada anggaran. Lah masa Kementerian Keuangan enggak ada anggaran? Ya kalau Kementerian Keuangan enggak ada anggaran, ya gimana kementerian yang lain ya? Lebih nelang saya. Moga-moga ya ke depan ada satu musala yang representatif, bahkan gerakan dakwahnya masif ya kayak kantor keuangan ya. Itu juga bermanfaat kepada masyarakat sekitar ya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, saya diminta untuk membawa ya, kajian pada hari ini dengan tema taharah. Dan taharah itu memang bab pertama kalau kita buka di dalam kitab fikih, bab yang pertama di dalam kitab fikih itu bab taharah. Dan para ulama kita memaknai bab taharah itu dengan bab bersuci ya. Dan tentu di dalam fikih bersuci ini dibedakan dengan bersih-bersih. Maka di dalam fikih punya dua istilah, satu namanya taharah bersuci, satu lagi namanya nadhafah bersih-bersih ya. Jadi setiap yang suci itu ya belum tentu bersih. Kadang-kadang badan kita kotor tapi insya Allah suci ya. Nah, begitu juga sebaliknya, yang suci, yang bersih itu juga belum tentu suci. Maka untuk bersuci itu standarnya, ukurannya bukan kebiasaan kita. Mungkin kalau kebiasaan sehari-hari kayaknya tidak pantas lah kalau kita sholat keringatan ya, penuh dengan keringat, baru main bola, basah baju dengan keringat. Tetapi dalam syariat keringatan itu bukan suatu hal yang najis ya. Maka kalau di tempat kita kan sering kayaknya kita dengar habis olahraga, yuk kita sholat dulu. Alah nanti aja lah, ini masih keringatan, sampai akhirnya tidak sholat. Tapi kalau di Arab itu biasa main bola, tiba-tiba dengar suara azan, kemudian berhenti sebentar, sholat di tengah sepak bola itu, lapangan sepak bola kita sholat ya. Kenapa? Karena keringat itu bukanlah sesuatu hal yang najis ya. Maka
Sebab itulah kemudian para ulama memaknai taharah itu sebagai kegiatan untuk memantaskan diri, ya, menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah-ibadah tertentu dengan cara yang telah diatur dan diajarkan oleh Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebut kegiatan memantaskan diri, ya, kita itu kalau mendatangi suatu tempat atau melaksanakan suatu kegiatan yang kegiatan itu menurut kita penting dan sakral, tentu ada persiapan, ya. Begitu juga taharah ini dalam ibadah-ibadah tertentu, karena tidak semua ibadah itu butuh yang namanya taharah, ya. Misalnya sa'i, kalau kita umroh itu kan sa'i tidak butuh bersuci, kita boleh sa'i dari Shafa dan Marwah meskipun sudah batal wudunya. Atau misalnya zikir itu menyebut nama Allah, atau la ilaha illallah sebanyak-banyaknya, ndak butuh yang namanya syarat taharah. Tapi ada ibadah-ibadah yang memang butuh taharah, ya, seperti ibadah sholat, pegang Al-Quran, ya, atau mau tawaf, itu ndak boleh kalau tidak dalam keadaan bertaharah. Ya, maka kemudian kita sebut taharah itu kegiatan tertentu untuk memantaskan diri kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan dia menjadi syarat dalam melaksanakan ibadah-ibadah tertentu, ya. Nah, oleh sebab itu taharah itu menjadi syarat sah dari ibadah-ibadah tertentu. Tanpa yang namanya taharah, maka ibadah-ibadah tertentu itu tidak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Terus taharah itu dari apa? Para ulama menyebut taharatun minal hadas wa taharatun minal khabas. Taharah itu terbagi dari dua. Taharah minal khabas adalah taharah dari najis, najisnya nampak. Satu lagi hadas namanya. Hadas itu bukan najis, tapi dianggap oleh syariat jika kita sudah dalam keadaan tertentu, kita sudah dalam keadaan najis. Contohnya apa yang namanya hadas itu? Buang angin. Angin itu, mohon maaf, kita kentut, buang angin, itu tidak najis, ya. Kentut itu bukan najis, angin itu bukan najis. Mana buktinya bukan najis? Mohon maaf, celana kita, celana dalam kita yang terkena angin kentut, kan tidak usah kita ganti, ya, untuk buat kita sah sholat. Tapi itu dihukumi sebagai najis, ya, di dalam syariat, maka itu namanya hadas. Orang junub, sperma itu bukan najis, ya. Kalau sperma najis itu kita semua najis ini, karena semua kita itu asalnya dari sperma, ya kan. Terus kenapa juga orang, mohon maaf, yang keluar sperma, apakah sebab jima, apakah sebab mimpi basah, wajib yang namanya mandi junub, karena dia dianggap sudah dalam keadaan bernajis. Nah, ini yang namanya hadas. Najisnya tak ada, tetapi di dalam syariat, dalam tersebut orang itu sudah dianggap berhadas, dan bagi orang tersebut, ya, harus mengulangi wudhunya kalau dia berhadas kecil, dan harus mandi junub kalau dia berhadas besar. Nah, yang pertama yang akan kita bahas hari ini namanya khobas. Khobas itu apa? Najis yang sesungguhnya, konkret, ada bendanya, kotoran misalnya, kencingnya manusia, ya, kemudian darah, bangkai, itu semua najis dalam makna yang konkret. Para ulama membagi khabas ini ke dalam 3 tingkatan. Ada yang disebut dengan najis mukhaffafah, najis yang ringan, ya. Najis yang ringan itu bahkan untuk menyucikannya kita tidak butuh air banyak, cukup dipercikkan air saja. Siapa itu? Apa jenis atau contoh daripada najis mukhaffafah, najis yang ringan? Kencingnya anak bayi laki-laki yang belum mengkonsumsi apapun kecuali air ASI ibunya. Jadi kalau kita punya anak di rumah atau punya cucu, ya, main ke kantor kita ini, kemudian dia ngompol dan tembus dari pembalutnya, ya, misalnya kena ini karpet di musala kita nih,
itu ndak usah dicuci karpetnya, ndak usah digulung dicuci, cukup dipercikkan air saja, ya. Itu jika najisnya najis mukhaffafah. Ya rusyu min baulit tiflil rabi wa yaghsilil jariyah, kata Rasulullah. Kalau anak kecilnya masih menyusui dan berjenis laki-laki, cukup dipercikkan saja air, tetapi harus dicuci kalau dia berjenis kelamin perempuan. Nah, jadi kalau anak bayi perempuan, karena mohon maaf ya, kata ilmu agama, baunya kencing perempuan itu lebih menyengat daripada baunya kencing laki-laki, dan itu kayaknya juga cocok dengan penemuan di dalam ilmu medis, ya. Saya dulu anak pramuka, sebelum pergi ke Mesir itu saya anak pramuka. Di dalam ilmu pramuka ada nggak di sini anak pramuka? Nggak ada ya. Itu dalam ilmu pramuka kan kita diajari ilmu survival, ya, ilmu bertahan hidup. Bahkan dalam hutan. Pernah satu hari teman kita itu pingsan. Nah, untuk menyadarkan orang yang pingsan itu pakai kencing perempuan. Karena baunya lebih menyengat, ya, daripada bau kencing laki-laki. Nah, ini juga menjelaskan, ya, kenapa laki-laki itu malas dandan. Ya, karena bau badannya sebenarnya lebih wangi daripada perempuan. Ya, tapi ibu-ibu jangan khawatir, ya. Ini bapak-bapak yang malas dandan ini tetap senang orang yang senang berdandan. Maka Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, dulu Rasulullah punya cucu Hasan dan Husain. Saat keduanya masih tiflu rabi itu anak kecil yang masih menyusui sama ibunya, kencing di pakaiannya Rasul. Maka Rasulullah SAW cuma minta beberapa air, kemudian dipercikkan kepada pakaiannya Rasulullah. Dan Rasulullah SAW sholat dengan pakaian yang tadinya dikencingi oleh Hasan dan Husain. Ya, itu nama jenis najis yang pertama, namanya najis mukhaffafah. Ya. Yang kedua itu namanya najis mutawassitah, najis tengah, pertengahan. Kalau kita terkena najis yang pertengahan ini, nah ini banyak orang salah paham terhadap kata cuci di dalam syariat, ya. Ruslun atau cuci dalam syariat maknanya bukan cuci seperti yang kita pahami dalam tradisi kita. Kalau di tempat kita kalau disebut cuci apa yang terbayang? Pakaian dicuci dengan deterjen, ya kan, disikat-sikat, kemudian dikucek-kucek, kemudian dibilas, kemudian baru diperas, dan kemudian dijemur. Itu rangkaian kegiatan mencuci, itu definisi kita. Yang dimaksud dengan cuci di dalam syariat adalah jeryanul ma' wa isaduhu al maudhi'in najasah, menyampaikan dan mengalirkan air di tempat yang terkena najis. Contohnya pakaian kita itu kena air kencing misalnya. Kita pergi musafir, perjalanan jauh, perjalanan dinas, tiba-tiba di tengah jalan kita sesak pipis, berhenti sebentar di SPBU, ya, kencing. Waktu kencing ternyata karena buru-buru kencingnya entah kemana-mana, kenalah celana kita. Boleh nggak pakai celana itu? Boleh. Gimana caranya? Di tempat yang tadi terkena kencing, ambil air, dibasahin aja, ya, dibasahin, dikucek-kucek, nggak usah dicuci pakai sikat segala. Itu definisi kita, ya. Bahkan banyak orang ini salah paham dengan syariat ketika dia pasang definisi cuci menurut adat kita kepada definisi cuci menurut syariat. Cuci dalam artian syariat apa tadi? Isalul ma' wa jiryanihi ala maudhi'in najasah, menyampaikan dan membasahkan pakaian atau tempat yang terkena daripada najis, ya. Apa-apa aja jenis najis mutawassitah ini, darah yang mengalir, ya, disebut dalam Al-Qur'an daman masfuhan, darah yang mengalir. Kalau darahnya sedikit najis enggak. Kita lagi sholat tiba-tiba ada nyamuk yang gigit kaki kita misalnya, kemudian kita tepuk, ya, mati lalatnya, kemudian kaki kita berdarah, tapi kan darahnya enggak ngalir, apakah najis? Enggak. Sholat kita sah apa enggak? Tetap sah, karena dia bukan bahagian daripada najis. Darah itu najis
kalau dia mengalir. Nah, itu yang disebut dalam Al-Quran dengan daman masfuhan. Berikutnya apa jenis najis mutawasitah? Al-ghaid, ya, kotoran baik manusia maupun kotoran hewan. Kalau kena tempat maka harus dicuci tempat itu, kena badan kita, kena baju kita, ya, kena di rumah kita, ya, itu harus dicuci. Kemudian juga termasuk daripada najis mutawasitah ini air kencing, ya. Air kencing orang dewasa atau anak kecil atau perempuan yang masih kecil yang sudah memakan makanan yang dimakan oleh orang pada umumnya, itu kalau kena, ya, kita juga harus mencuci pakaian kita itu, ya. Itu jenis najis yang kedua, namanya najis mutawassitah. Yang ketiga namanya najis mughalladhah. Apa itu najis mughalladhah? Najis berat, ya. Untuk membersihkannya, untuk menyucikannya tidak cukup lagi dengan cuci. Kata Rasulullah SAW, ihdahunna bitrab, 7 kali cuci, salah satu dari 7, mau kali pertama kah, mau kali kedua kah, mau kali kelima kah, yang penting salah satunya itu harus ada campuran dengan tanah. Kita sering nyebutnya dengan nama sama, ya. Nah, ini najis yang berat, ya. Contohnya apa najis yang berat itu? Ya, jilatan anjing atau terkena tubuh daripada anjing yang basah, ya. Begitu juga babi, ya, kena sesuatu daripada babi, itu juga termasuk daripada najis yang berat, najis mughalladhah. Nah, disinilah beda sedikit, ya, mazhab Syafi'i dengan mazhab selain Syafi'i. Misalnya mazhab Maliki. Mazhab Maliki itu anjing tidak najis, ya. Anjing itu yang najis cuman jilatannya saja. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i semua bahagian daripada anjing itu najis, ya. Imam Syafi'i menggunakan dalil hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, idza walagal qalbu fi ina'i hadikum falyaghsilhu sab'a marratin ihdahunna biturab. Jika tempat kalian itu dijilat sama anjing, ya, maka hendaknya kemudian tempat itu disamak, ya, dengan 7 kali cuci, salah satunya menggunakan campuran tanah. Menurut mazhab Syafi'i, najisnya anjing itu tidak hanya terbatas pada jilatannya, tapi juga pada seluruh anggota tubuhnya yang basah. Kalau ada anjing kering misalnya masuk ke lingkungan kantor kita, tidak harus disamak. Tetapi kalau ada anjing yang basah seperti sekarang, ya, lagi musim hujan, misalnya masuk ke kantor kita, kantor kita itu harus disamak menurut mazhab Syafi'i. Tetapi menurut mazhab Maliki, anjing itu yang najis cuma jilatannya saja. Buktinya mana? Tadi hadis tadi cuma mengatakan idza walagal qalbu, jika tempat kalian itu dijilat sama anjing. Bahagian tubuh lain anjing gimana? Ndak najis. Lah, kenapa demikian? Wah, banyak dalilnya, ya, di dalam mazhab Maliki itu. Misalnya di dalam Al-Quran disebut, mungkin kita ingat itu, ya, cerita tentang Ashabul Kahfi. Salah satunya kan ada anjing, ya. Sayaquluna salah satu rabi'uhum kalbuhum. Ada yang bilang Ashabul Kahfi itu 3-4 dengan anjingnya. Wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib. Ada yang bilang 5-6 dengan anjingnya, ya, mereka nembak-nembak angka yang ghaib, kata Allah. Wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Ada yang mengatakan jumlah mereka 7-8 dengan seekor anjingnya. Di ayat sebelumnya bahkan Allah berkata, wa kalbuhum basitun zira'aihi bil wasid lawit tala'ta alaihi lawallaita minhum firara walamulita minhum ru'ba. Ashabul Kahfi itu salah satu di antara mereka adalah seekor anjing. Masa hewan najis tapi kemudian dipakai oleh orang-orang terpilih seperti Ashabul Kahfi saat mereka melarikan diri ke dalam gua, ya. Wa qalbuhum basitun. Jadi kata Allah, anjingnya itu duduk dalam posisi siaga. Anjing itu kan kalau dalam posisi siaganya kakinya ke depan itu. Ya, wa qalbuhum basitun zira'aihi bil wasid.
anjingnya itu tidur dalam posisi siaga menjaga tuannya yang sedang tertidur. Lawi tolak ta'alaihi lawalaita minhum firara, sehingga siapapun kita yang masuk di situ takut, tidak berani mendekat. Kenapa? Anjingnya itu dalam posisi siaga yang siap menjaga tuannya. Nah, ini kata para ulama Maliki, seandainya najis itu atau anjing itu hewan najis, mana mungkin dia dipelihara oleh orang-orang soleh seperti Ashabul Kahfi. Itu yang pertama ya. Yang kedua, dalilnya itu ternyata dalam Al-Quran hewan yang mudah diajari itu seekor anjing ya. Wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Ya, dan anjing-anjing yang kalian pelihara, yang kalian ajari itu boleh kalian pelihara dan boleh kalian ajari. Maka oleh sebab itulah anjing ya termasuk hewan yang diizinkan pelihara berdasarkan ayat tadi. Kalau dia najis, mana mungkin Allah Subhanahu wa taala izinkan dia dipelihara ya. Maka di dalam hadis ya kita menemukan cerita itu ya. Ternyata Rasulullah SAW dulu cucu-cucunya Hasan dan Husain itu senang main dengan, bahasa kita itu pupi ya. Anak anjing kecil itu apa? Pupi. Ya, bahasa Arabnya jirwan. Nah, ada cerita itu dalam Sunan At-Tirmidzi, Rasulullah SAW satu hari kedatangan malaikat Jibril, tapi Jibril tidak mau masuk ke rumahnya Nabi. Ditungguin sama Rasulullah di dalam rumahnya, tapi tidak mau masuk Jibril. Akhirnya Rasulullah keluar rumah, tanya, Jibril, kenapa kamu tidak mau masuk ke dalam rumah saya? Jibril kasih tahu, ya Rasulullah, di dalam rumah Anda itu ada seekor anjing, jirwan itu. Ternyata Hasan dan Husain pada saat itu sedang bermain dengan beberapa anak ekor anjing dan itu tidak diketahui oleh Rasulullah. Kan kita tahu Bapak Ibu, yang namanya malaikat itu tidak akan pernah masuk rumah yang ada di dalamnya anjing. Tapi yang mengherankan dari cerita itu, Rasulullah SAW membiarkan Hasan dan Husain main dulu sama anjingnya. Dibuat malaikat Jibril itu menunggu ya, setelah Hasan dan Husain selesai bermain dengan anjing itu, baru kemudian Rasulullah SAW memasukkan malaikat Jibril ya, malaikat Jibril itu baru masuk ke dalam rumahnya Rasulullah SAW. Maka Bapak Ibu kalau belum siap mati ya, waktu diopname di rumah sakit, taruh anjing di samping, Pak. Israel itu tidak berani masuk itu. Karena malaikat itu dia pamali sama anjing itu, tidak mau mendekat dia dengan anjing itu ya. Ya, tapi malaikat kan makhluk cerdas ya. Caranya gimana? Anjingnya dicabut nyawa dulu. Nah, setelah anjingnya mati baru kamu main-main sama saya. Ya, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, yaitu dia ya, namanya khabas ya, najis ya. Dan insyaallah ini sudah beberapa menit lagi sebelum jam 5, kita beri kesempatan dulu lah kepada Bapak Ibu sekalian untuk bertanya ya, jika ada hal yang ingin ditanyakan mengenai bab taharah ini. Saya persilahkan. Silakan. Waalaikumsalam. Silakan. Ya. Jauh. Ya. Ya. Terima kasih Pak Firman ya atas pertanyaannya. Yang pertama, kebolehan tayamum itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, fa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Makna fa illam tajidu ma'an ada dua maknanya. Jika kalian tidak ada air atau ada air tidak bisa digunakan. Ya, itu makna daripada fa illam tajidu ma'an.
Jika kalian tidak ada air atau air ada tapi tidak bisa kalian manfaatkan, fatayammamu sha'idan thayyiba, maka hendaklah kalian bertaharah dengan cara tayamum. Maka tayamum itu disebut alatut taharatul badil, alat taharah pengganti nanti ya. Alat taharah utama itu apa? Air. Alat taharah pengganti itu apa? Ya tadi tayamum ya. Tayamum itu dengan apa? Disebut sama Allah sha'idan thayyiba. Nah, ini justru para ulama itu berbeda-beda pendapat dalam memaknai sha'idan thayyiba sebenarnya. Dalam kondisi pesawat air ada, iya ada. Tapi kalau pesawat Airbus, Airbus itu kan 400 ya. Penumpangnya kan 400-an ya Airbus itu. Penerbangan jauh jarang naik Boeing 737 ya. Karena kalau naik 737 sebentar-bentar harus turun itu isi bensin ya, isi minyaknya, isi bahan bakarnya. Minimal itu kalau Boeing 777 itu. Kemarin saya baru pulang umrah, baru 2 minggu pulang umrah dari Banda Aceh itu 777 ya, pesawat Boeing 777 itu kalau langsung. Tapi biasanya kalau dari Malaysia itu Airbus naiknya, pesawatnya penumpang 400-an lebih. Kalau semuanya pakai air, apa jadinya itu ya? Wah, bisa repot sekali. Maknanya air ada, tapi makainya enggak bisa ya. Kayak kita juga sakit misalnya di rumah sakit demam tinggi ya. Atau setelah operasi misalnya, airnya ada, tapi makainya enggak bisa. Maka makna fa'ilam tajidu ma'an itu dua. Kita tidak ada air otomatis ya, kalau kita sudah cari kemana-mana ndak ada air ya, ndak ada cara lain kecuali tayamum. Atau airnya ada tapi kita ndak bisa manfaatkan karena keterbatasannya ada ya, karena keadaan penerbangan misalnya, atau karena kita sakit misalnya ya, maka kita harus beralih kepada tayamum. Justru para ulama sebenarnya banyak berpendapat atau berbeda pendapat itu tentang makna sha'idan thayyiba di dalam ayat tadi. Allah berkata fatayammamu sha'idan thayyiba, bertayamumlah kalian dengan sha'idan thayyiba. Itu makna sha'idan thayyiba itu apa? Mazhab Syafi'i memberi makna fahwat turab, yang dimaksud dengan sha'idan thayyiba itu tanah. Tidak boleh tayamum kecuali dengan tanah. Misalnya dengan, kalau di pesawat itu kan misalnya tepuk-tepuk debu kita ya. Debu itu tanah enggak? Enggak. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i itu enggak sah. Ya, maka orang-orang mazhab Syafi'i itu kalau penerbangan jauh yang apa namanya, yang fanatik ya. Yang fanatik itu jangan heran, kemana-mana kalau penerbangan jauh dia bawa tanah itu. Plastik dikantongin dibawa tanah. Di rumah sakit Zainal Abidin, kalau orang mazhab Syafi'i fanatik itu dia disediain tanah itu untuk tayamum. Tapi dalam mazhab jumhur, makna sha'idan thayyiba itu ma fawqal ardi, semua materi yang ada di atas permukaan bumi. Mau tanah, mau pasir, mau debu, mau batu. Nah, itu boleh digunakan untuk bertayamum. Ya, maka sebenarnya yang kita praktekkan ya dalam penerbangan jauh, Pak Firman itu bawa tanah enggak itu kalau? Enggak ya. Paling tepuk-tepuk di pesawat ya. Ya untung ya, jangan ditepuk punggungnya pramugari, bahaya. Bisa jadi tersangka itu, Pak. Yang jaga, oh maaf Mbak, salah, saya kira kursinya pesawat. Bisa jadi tersangka Pak Firman. Nah, jadi itu Bapak ya, dalam tayamum seperti itu. Baik, silakan kalau ada, silakan. Ya boleh, nanti Bapak ini yang tua dulu ya. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin namanya Pak, boleh berkenal. Pak Budi, silakan Pak Budi.
Ya, ya, ya. Ya, ya. Itu bagaimana menurut mazhab Syafi'i? Basulah kaki dan kaki. Ya, ya. Baik. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Budi. Mungkin ada itu sekalian saya jamak pertanyaannya. Waalaikumsalam. Pak Farid ya. Pak Farid ya. Pak oh Habib. Ya, ya. Ya. Pakaiannya bernajis ya maksudnya? Ada najisnya. Ya. Ya. Ya, ya. 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 Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. 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 Baju kita, kemudian kita sholat, itu hukumnya seperti apa Ustaz? Ya. Cara sah sholat kita atau kita harus mengganti pakaian kita terlebih dahulu? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya Pak Farid. Itu yang pertama Pak Budi tadi ya. Rukun wudu itu 6. Yang pertama niat. Yang kedua membasuh muka. Yang ketiga mencuci. Ya, ini ada istilahnya membasuh dengan mencuci. Dalam Al-Qur'an itu membasuh disebut famsahu. Menyuci disebut faghsilu. Itu dua istilah yang berbeda ya. Saya kasihkan ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Muka itu dicuci. Cuci itu tidak boleh dibasuh, beda ya. Kalau basuh itu kita basahi tangan, tangan kita yang basah itu kita jalankan itu ke tempat-tempat yang harus kita basuh. Tapi kalau cuci, anggota tubuh yang harus dicuci itu harus kena air dan airnya itu netes dari kulit kita itu atau dari anggota tubuh yang harus dicuci. Contoh, Allah saat mewajibkan muka itu Allah sebut dengan cucilah muka kalian. Faghsilu wujuhakum. Maknanya apa? Tangan kita itu harus menyendok air, harus menampung air. Kemudian air itu dibasahkan ke muka kita sampai kemudian dia mengalir, menetes dari muka kita. Itu namanya cuci Pak Budi. Faghsilu wujuhakum. Apalagi yang dicuci? Wa aydiyakum ilal marafiq, rukun yang ketiga ya. Dan tangan sampai kepada siku, itu rukun. Jadi tangan sampai ke siku itu harus basah dan itu cuci, harus ngalir, harus netes air dari tangan kita ya. Tapi saat Allah berbicara tentang kepala, Allah menggunakan kata wamsahu ya, biuskum ya. Dan sapulah ya, sapu itu tangan cukup dibasahkan, tidak usah dihitungkan lagi, bahkan sisa-sisa air di anggota tubuh kita ini boleh kita pakai kemudian kita usapkan ke kepala kita ya. Famsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ya, bagaimana dengan kaki? Dalam mazhab Syafi'i kaki itu juga wajibnya dicuci sampai mata kaki ya, al-ka'ab. Ka'ab ini ya, yang mata kaki ya bahasa kita ya.
Ya, sampai mata kaki. Yang wajibnya itu sampai mata kaki. Ya, maka semata-mata dicuci, ya kena air, kita tidak usah membungkuk. Ya, membungkuk itu sunnah wudu ya. Apa namanya? Menggosok-gosok kaki, menyela-nyela, tasbikul yad namanya ya. Tasbikur rijlaini wal yad. Sunnah saat kita wudu, kalau saat kita basuh tangan itu, tangannya ini kita sela-sela jarinya. Kemudian tadlikul yad, kita gosok-gosok, itu sunnah, tidak wajib. Yang wajibnya apa? Kita basahkan kaki kita sampai mata kaki, itu wajibnya. Kalau kita ngomong sunnah wudu banyak sekali ya, banyak sekali. Termasuk kata Rasulullah dalam hadis, yub'atsu ahadakum yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min asaril wudu. Kita itu kelak, yang namanya syariat wudu itu bukannya prerogatifnya syariat Nabi Muhammad. Umat-umat sebelum Nabi Muhammad juga wudu. Mungkin sekarang kan lagi banyak video tentang Yahudi, tentang Israel. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu kalau pernah lihat orang Yahudi sholat di sinagong, rumah ibadah Yahudi itu namanya sinagong. Kalau kita masjid ya, mereka namanya sinagong. Itu mereka wudu juga. Nah, cuman tata cara wudunya berbeda dengan tata cara wudunya kita ya. Itu kata Rasulullah, salah satu yang mencirikan beda umat Nabi Muhammad dengan umat-umat sebelumnya dalam wudu itu apa? Ghurran muhajjalina min asaril wudu. Kalau wudunya itu bukan hanya cukup pada yang wajib-wajib, tapi lebih daripada itu. Jadi kalau kita cuci tangan, bukan hanya sampai ke siku, tapi juga sampai kepada pergelangan tangan. Ya, sampai kepada apa ini namanya? Lengan tangan. Nah, bapak-bapak pernah ini enggak khuruj itunya ikut jamaah tablek? Ada yang ikut jamaah tablek di sini? Enggak ada. Kalau jamaah tablek itu wudhu mereka Pak, ke Cotgoh itu di Indrapuri, atau kalau di Jakarta itu di Kebun Jeruk. Ya. Itu mereka kalau wudhu buka dulu baju, ya, pakai dalaman aja, pakai baju singlet. Itu wudhu kenapa? Sampai ke sininya wudhunya ya. Begitu juga ketika membasuh kaki, bukan hanya sampai ke mata kaki ya, tapi sampai ke pangkal paha itu ya. Itu namanya ghurran muhajjalina min asaril wudu yang disebut oleh Rasulullah dalam hadis. Maka kata Nabi Muhammad, famanis tata'a ayutilla ghurratahu falyaf'al. Kalau kalian bisa melebihkan wudu kalian, jangan sampai mata kaki saja ya. Kalau bisa lebihlah sampai lutut atau sampai paha ya. Falyaf'al, hendaklah kalian melakukan itu ya. Jadi tidak berat Pak Budi ya, tidak apa-apa perut buncit. Bahkan ini mohon maaf ibu-ibu ini ya. Orang Arab, coba lihat orang Arab kenapa perutnya buncit-buncit. Orang Arab itu ada kepercayaan kirsh alamatur rujulah katanya. Perut buncit itu tanda kejantanan katanya. Kalau di kita tanda kejantanan six pack ya. Orang Arab itu tanda kejantanannya itu perut buncit. Kemarin saya ketemu balik. Ya, jadi saya Bapak Ibu sudah menurunkan berat badan 10 kilo dalam 1 tahun. Saya turunkan berat badan itu. Kemarin ketemu dengan teman saya orang Madinah. Dia heran, kok kamu kurusan kata dia. Mana perut buncit kamu? Karena dianggap enggak jantan lagi. Maka jangan heran lihat orang Arab itu perutnya buncit-buncit. Nah, bangga mereka, itu tanda kejantanan. Ternyata kata dia, al-kirsh alamatur rujulah. Perut buncit itu tanda kejantanan. Jadi nanti bapak-bapak kalau pulang udah buncit perutnya, bilang sama ibunya, ini jantan ini. Menurut definisinya orang Arab ya. Kemudian pertanyaan Pak Farid, boleh enggak mencampur cucian pakaian anak kita yang ada najisnya dengan pakaian kita yang tidak ada najis? Boleh, tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Najisnya itu dibersihin dulu ya. Kalau cuci mesin cuci itu kan biasanya digabung ya. Tapi najisnya yang nggak boleh tercampur. Kenapa? Kalau ada najis di situ, ya airnya apalagi kurang dari 2 kulah, maka nggak bersih-bersih itu. Ya dalam Islam itu Bapak Ibu, air yang banyak yang tidak terkontaminasi dengan najis itu disebut dengan 2 kulah. 2 kulah itu ukuran kita sekarang 278 liter, banyak sekali kan. Idza kana al-ma'ul kullatain kata Rasulullah, kalau air itu jumlah volumenya 2 kulah atau 278 liter,
fala yahmiluhul khabas, maka dia tidak akan pernah terkontaminasi dengan najis meskipun warna, rasa dan baunya berubah. Ya, maka coba lihat di kampung-kampung, ada dari kampung-kampung itu kan ada bak masih ya, beruduknya itu nggak pakai keran, di bak itu terus duduk walaupun warnanya sudah hitam pekat. Kenapa? Karena airnya banyak. Ya. Tapi kalau air sedikit, nah, itu disebut lagi dalam hadis yang lain, al-ma'u yahtamihul khabas idza taghayyara launuhu wa ta'muhu wa rihuhu. Nah, air itu, air yang sedikit, misalnya ya ini, air segelas ini. Taruh air aqua putih bersih, bening, namanya air mutlak. Boleh kita minum, boleh kita pakai uduk. Tetapi air ini kalau jatuh najis sedikit saja dan berubah salah satu dari tiga sifat dasarnya, warna atau rasa atau baunya, maka air itu tidak boleh lagi dipakai untuk bersuci. Ya, airnya sudah berubah menjadi ma'ul mutanajjis, sudah menjadi air najis. Ya, maka kalau mohon maaf di pakaian anak kita itu ada kotoran, boleh nggak digabung? Boleh saja, dengan syarat kotoran itu dibersihkan dulu, dibuang dulu kotorannya. Nah, setelah dibuang dia dicuci sedikit, tidak masalah kalau dia masih ada sisa warna. Ya, karena sisa warna itu nggak ngaruh dengan najis atau tidak. Apa dasarnya? Dulu ada sahabiat. Ya, sahabiat itu wanita, sahabatnya Rasulullah, namanya Ummu Atiyah. Suatu hari dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, innallaha la yastahi minal haq." Ya Rasulullah, bukankah Allah itu tidak pernah malu dari yang namanya kebenaran? Ya, kata Rasulullah. Idza kanatil mar'ati haidan, ya, fa asarat saubahu fa kaifa asna. Jika perempuan itu kena haid, sedang haid, kemudian darah haidnya itu kena pakaiannya, setelah dicuci warnanya masih membekas, apa yang harus saya perbuat? Irsili saubiki wala yadurruki asarihi. Cuci saja pakaianmu. Adapun bekas darah yang kena pakaian, itu tidak menjadi masalah, kata Rasulullah. Jadi bekas daripada darah haid itu padahal najis, tapi bekasnya tidak masalah. Yang penting kita cucinya. Maka kalau kita di rumah cucinya pakai mesin cuci, anak kita ada kotoran di pakaiannya, kotorannya dibersihkan dulu, dipisahkan dulu, dan dicuci sedikit. Oh, masih ada bekasnya, enggak apa-apa, digabung, dicuci dengan sekalian dengan mesin cuci itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kucing. Di zaman Rasulullah di Masjid Nabawi itu paling banyak kucing. Ada satu orang sahabat namanya Abdurrahman bin Sokhrin Ad-Dusi Al-Yamani. Nama sahabat itu, tapi lebih dikenal dengan sebutan Abu Hurairah. Abu Hurairah itu orang Yaman, masuk Islam 3 tahun sebelum Rasulullah wafat. Rasulullah wafat tahun 11 Hijriah. Dia masuk Islam itu tahun 8 Hijriah. Dia pindah, ya imigran kayak Rohingya. Dulu enggak ada hotel, enggak ada asrama, ya. Tinggalnya di mana? Di dalam Masjid Nabawi, di pojokan masjid. Ya, di pojokan Masjid Nabawi. Kalau sekarang di pintu 37, ya itu namanya dulu Ahlus Sufah. Di situ ada 65 orang sahabat Nabi yang datang dari luar Madinah, pingin dekat dengan Rasulullah tapi tidak punya rumah di Madinah. Mereka tidurnya di pojokan masjid. Ya, disebut Ahlus Sufah. Salah satunya sahabat Nabi tadi, nama aslinya Abdurrahman bin Sokhrin Ad-Dusi Al-Yamani. Karena hobinya pelihara kucing, sahabat-sahabat lain menamai beliau dengan nama Abu Hurairah. Nah, Abu Hurairah ini punya banyak sekali kucing. Ya, dalam hadis bahkan disebut puluhan jumlah kucingnya itu. Ada yang nyebut 30 kucing, ada yang nyebut 40 kucing. Semua kucing dipelihara sama dia itu. Ternyata hobinya Abu Hurairah ini ganggu sahabat yang lain. Ya, lagi sholat, keluar masuk kucing di depan safnya para sahabat. Sehingga satu hari sahabat ini ngeluh sama Rasulullah. Ya Rasulullah, itu Abu Hurairah pelihara kucing. Akhirnya masjid kita itu jadi tempat bersarangnya kucing. Gimana ini ya Rasulullah? Maka Nabi Muhammad saat dapat curhatan seperti itu dari sahabat, beliau menjawab apa? Innahunna tawafuna minkum wa tawafat.
Kucing itu makhluk yang sehari-harinya hidup di tengah-tengah kalian. Ya, tidak menjadi masalah. Ya, maknanya apa? Kucing itu bukanlah hewan yang najis. Maka kalau masuk kucing di dalam masjid, diusir nggak? Nggak usah diusir, biar selama dia nggak buang kotorannya, yang nggak kencing, nggak buang kotorannya, ya kucing itu bukanlah hewan yang najis. Mana dalilnya? Rasulullah SAW pernah juga dicurhatin sama sahabat masalah ini. Rasulullah bilang, innahunna, kalau yang namanya kucing-kucing itu tawafuna minkum. Tawaf itu kan muter-muter artinya, hewan yang hidupnya bersama dengan kita. Hidupnya itu selalu dengan manusia, dia berdampingan hidupnya dengan manusia. Oleh sebab itulah hobinya Abu Hurairah itu berlanjut akhirnya, dia keterusan melihara kucing. Nah, maka kucing itu termasuk hewan yang dekat dengan Rasulullah, ya. Kucing itu termasuk hewan yang dipelihara oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak menjadi masalah. Bulunya bukan sesuatu hal yang najis, kecuali kotoran, ya, kencing ataupun kotoran daripada kucing itu yang najis. Kalau itu terkena, baru yang harus kita bersihkan di rumah kita, ya. Mungkin seperti itu. Ini mungkin ada ibu-ibu. Ya, jangan dikatakan nggak gender nanti. Program buncit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya gini Ustaz. Ya. Sholat tahajud itu jam 3:30. Ya. Terus kita dikir, kita ketiduran di sejadah itu kan. Terus ketiduran itu pas subuh, langsung sholat kita nggak duduk lagi, kita kira wudhu batal atau enggak? Tapi kalau menurut saya sih kayak fraksi juga ya kalau kita mau sholat ya. Kadang-kadang kita nggak apa-apa nih masih ada wudhu, kita ya udah langsung aja sholat subuh terus. Ya. Gimana menurut Pak Ustaz? Terima kasih. Tidurnya posisinya seperti apa, Bu? Di atas sejadah. Maksud saya terlentang atau dalam posisi duduk? Tidur, boleh gitu. Terlentang ya, maksudnya berbaring. Miring-miring. Sudah berbaring ya, baik. Ya, baik. Baik, terima kasih. Ibu apa ini? Mohon maaf. Bu Devi. Bu Evi ya. Terima kasih Bu Evi atas pertanyaannya. Fatwa ulama Bapak Ibu ya, di dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Hanafi, mazhab Maliki dan mazhab Hambali, tidur yang tidak membatalkan wudhu itu dalam posisi duduk atau tidur dalam posisi sholat ya. Misalnya dalam posisi sholat apa? Sujud, kahayati sholah ya, an-naumu fi hayati sholah la tubtulul wudhu. Tidur dalam posisi sholat itu tidak membatalkan wudhu ya. Tadi contohnya tahajud, emang ada orang yang tidur tahajud? Ada. Orang yang tertidur dalam posisi sujud? Ada. Dulu di Mesir Bapak Ibu itu ada syekh namanya Syekh Tariq ya. Nah, dia imam di Masjid Roksi ya, salah satu masjid paling besar di kota Kairo itu. Syekh Tariq ini istrinya orang kita, orang Indonesia, orang Jakarta istrinya. Ya, maka dia dekat sama mahasiswa-mahasiswa Indonesia. Itu kalau sudah masuk Asyrul Awakhir bulan Ramadan, 10 malam terakhir, di masjid beliau itu ada iktikaf. Dan kalau mahasiswa iktikaf di situ dia kasih 20 pon tiap hari ya, karena beliau orang kaya itu, pengusaha mobil ya itu ya. Dia imam tapi juga punya banyak usaha. Jadi kita mahasiswa kan senang itu, dikasih duit, dapat makan gratis lagi kan. Tapi yang jangan tanya itu sholat qiyamul lail di situ. Semalam itu qiyamul lailnya cuma 3 rakaat, 2 rakaat qiyamul lail, 1 rakaat witir. Satu malam itu bisa habis 10 juz itu. Habis sholat isya istirahat sebentar 30-40 menit, kemudian sholat. Itu baru berakhirnya sekitar jam 3 jam 4 subuh itu. Sholatnya 2 rakaat tambah 1 rakaat witir, habisnya 10 juz. Kaki kita itu bergetar itu sholat. Saya biasanya kalau sholat sama beliau itu ya takbiratul ihram bersama-sama beliau.
Setelah takbiratul ihram saya batalin sholatnya. Saya duduk-duduk dulu, lurusin kaki dulu, ya kan. Rakaat yang pertama biasanya 5 juz itu rakaat pertama. Jadi waktu beliau mau ruku, Allahu Akbar, sudah ruku, cepat-cepatlah kita ruku. Karena beliau periksa barisan, yang masbuk nggak dikasihnya duit itu. Tapi kalau kita dapat ruku di rakaat pertama kan kita nggak masbuk ya. Nah, jadi selalu bagus dapat 20 ton sudah sholat. Ya minimal udah ringan lah, tinggal urusan juz lagi gitu. 5 juz sudah selesai itu ya. Jadi satu hari ada kedatangan mahasiswa baru Aceh dari Riau ya, dari Pulau Jawa datang. Saya jemput mahasiswa ini, setelah jemput taruh barang di asrama, karena kita lagi iktikaf, datangnya mereka itu di bulan puasa, kita ajak barengan sholat dengan kita di Masjid Roksi itu. Ini kan dia kaget batin ya. Tiba dari Aceh yang sholatnya dulu cuman qul huwallahu ahad, tiba-tiba langsung malam itu 10 juz. Maka waktu sholat tahajud malam itu ya, di rakaat yang pertama dia sujud, nggak bangun-bangun lagi. Sujud terus. Kita udah selesai 2 rakaat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia masih sujud. Saking khusyuknya sujud itu. Kayaknya lagi dapat ilham itu. Kita bangunin ya, bangun. Assalamualaikum. Nah, ini contoh ya, contoh ada orang yang tertidur dalam sujud, apakah batal wudhunya? Enggak ya. Jadi an-naumu fi hayati shalah la tubtilul wudu ya, tidur dalam posisi sholat seperti duduk tahiyat atau duduk di antara 2 sujud dalam posisi sujud itu sendiri itu tidak membatalkan wudu. Satu lagi yang tidak membatalkan wudu apa? Tidur dalam posisi duduk ya. Misalnya kita ini bapak-bapak kan sering itu dengar khutbah sambil tidur ya. Ya kan sering itu, tiba-tiba dibangunin sama teman, udah bangun sholat. Batal nggak wudunya? Enggak. Kenapa? Rasulullah bilang dalam hadis al-ainu wika usah faman istatlaqal wika faqad butilul wudu ya. Al-ainu wika usah, mata itu berkaitan dengan punggungnya manusia. Jadi kalau dia tertidur sambil duduk maka dia tidak membatalkan wudhu, tetapi kalau tidurnya sambil berbaring maka dia sudah membatalkan wudhu. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita tahajud, wah ini kayaknya sebentar lagi tidur, ya udah tidurnya dalam posisi duduk saja ya, karena dalam posisi duduk itu tidak membatalkan wudhu. Tetapi kalau kita sudah berbaring, walaupun sebentar kita berbaring, ya itu sudah membatalkan wudhu. Itu di Masjidil Haram kan sering itu jamaah. Kadang-kadang tunggu sholat iktikaf dia duduk ya. Kalau duduk tertidur enggak masalah. Tapi kalau sudah berbaring, dia harus keluar itu memperbarui wudhu ya, karena sudah batal wudhu. Jadi ibu kalau kita tidur ya baiknya tidurnya dalam keadaan duduk. Itu yang tidak membatalkan wudhu. Tapi kalau sudah dalam keadaan berbaring ya, maka itu sudah batal wudhu kita ya. Baik, masih ada atau gimana? Kita cukupkan ya. Baik, kita cukupkan pengajian kita pada hari ini. Dan semoga apa yang kita sampaikan pada hari ini bermanfaat ya kepada kita semua, dan yang paling penting bisa kita amalkan ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga ada manfaatnya, dan saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallah fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata barengan anjing.
rumah Ustaz Syukri dekat masjid Bani Hashim. Sebelah kiri. Sebelah kiri. Itu dari 38 orang. Karena waktu ini dari seluruh jemaah di Aceh, akhirnya kita itu setiap kabupaten kota itu 4 orang. Anak-anak orang juga dari Semelu, dari Singkil, masalah nih sama. kita kasih pendidikan di situ, sekolah semua free dari pengelolaan. Ya, Dia sadar, maksudnya dia hidup berdua pertama tapi dia nggak mau ya, tapi itu akhirnya ada live streaming di smartphone nggak bisa itu lebih baik. Oke, live streaming Aceh di hotel itu kan, oh ini ada yang belum karena kasihan itu ya. cannot be Ada itu beda. Terus itu beda sebelumnya kita kan sana ke Betuasinya ke kantor. Karena kan nggak boleh berkumpul. Itu kan percobaan pertama pada COVID. Setelah COVID kita kan gaji pertama setelah ada gaji. Maka kan masih how to lagi live stream. kita koordinasi itu sama siapa itu dan saya dan kita Kenapa ya? terus Terus sampai besok ada live streaming. nah tahunnya baginya di Betuasi Aku sih ya baca besok kita zoom aja kan. jadi nggak enak kan dia motor, saya kan yang lagi motor belum baca yang Sudah tertib ini ya. Jadi abang sebenarnya kalau abang sempat ke Grab hari abang pergi sebenarnya, cuma nggak ada waktu. Susah juga banyak orang kita taruh pagi aja lah sih. Ada cukup lebih dan mahasiswa Aceh ini belajar dia sebenarnya balik-balik itu mungkin nggak mau coba kalau buka itu ada di masih live ini kami belum follow yang kita sediakan bus ada seperti yang cari pindah-pindah sekali berangkat satu kloter 9 bus kan tempo itu atau ini kan bagi genjot ini sama Bang Aceh mau maksudnya kan tapi yang lain berfungsi cuma itu aja nggak mau kita lagi coba gimana ada yang kirim balik di Suki Sembako atau cucur ada masalah regulasi lagi kok nggak mau ya sayang kali maksudnya biar tersave kan biar tersave biar terekam itu jadi nggak boleh kan terkunci dia kalau di rupiah kan 17,5 itu jamaah haji kita kan cuma 6 kloter bolehnya tapi kalau dia baru-baru mulai dia 5 menit 10 menit 26 sekian apa karena gede kali masih kan banyak masih tahun ini bagus ya maksudnya nggak patah-patah ya Enggak lambat aja kan. Enggak patah-patah. patah-patah ya Cuma delay. transfer langsung ke bank atau pakai rekening terapung biasa mau free nonton baru kemudian ditransfer
Masa ada yang stop. Kalau abang nggak lagi Nggak kesimpan juga. kan harusnya kita save nih. Apa kayak abang? Kayak macam-macam. Iya, nggak bisa di save. Tiap malam ada malam ini di Karim, malam Kamis di Karim, malam Jumat besok Ada di situ. Oman, Cuma ini doang. malam Sabtu di Masjid di Masjid Medan, malam Minggu di Pondok Gede. Kok ada buang ini? Nggak bisa. Bilang deh. Dia karena kegedean. File player tuh 5 jam lah. Besoknya ada langsung Terekam. Cuma dia rekamnya nggak langsung dari sini dia pakai pihak ketiga recordnya. lebih bagus ini. Ya. Dan orang yang 2 kali saya kali ya. Harusnya bisa rekam. Pak Sroman Dari biru. oh gitu ya. Kalau pengajian kita di Blekarin ada beberapa kali yang hadir. jam masalah. Pernah sih. Mau dia. Gak ada pula yang buat konten kayaknya nggak ada yang sering nggak macet itu nggak ada kayaknya. Kayaknya nggak ada. Oh, Ini apa nggak tahu nih apakah macet. Setelah itu kita diganti yang edit menjadi live streaming. Oke, langsung ada tulisan akhiri streaming. Langsung aja kita ketik akhiri. Macet. Dia udah stop nih. Mana cara macet? Oh, udah jalan lagi. Apa harus jangan harus dari laptop nggak? Hidup nggak apa kan lihat kau sholat kenapa ya nggak bisa bikin live stream? dan dia ada ini. Akhirnya stream kita nggak ada. Ini tuh. Coba ambil laptop ntar ya.
Karena kita juga ada bangun. Itu studio. Sama bro, oke? Masih nggak bisa di-set. Di stop. Stop. Mungkin gitu juga. Kemarin gitu juga terus ya? Ya udah aku di pasang. Enggak, kita Cancel kan? Hah? Cancel. Kok enggak kok cancel tuh balik lagi ke niat terus. kembali lagi di drone. Itu save highlight. Like cuma mobil. Potong lagi. Nih nanti lagi live-nya. Coba live lagi di situ. Oh ini view in live control. Kamu nggak sering settingnya cuma ini. Nggak di ini. Tuh. Kenapa ya? Apa harus YouTube Premium bang? Nggak lah. Coba balik. Dibayar apa ya? Apa kemarin itu apakah kita? Kameranya. Bisa nggak di kamera depan tuh? Besok Jangan lah. buka Allah. Jay. Abang ada buat schedule? YouTube nih. Iya, mau sih dulu. Nah, Selesainya berapa jam? Nggak ada. Nggak ada kan? Atau jam gitu ya? Ada jam akhirnya? Nggak ada, itu jam mulai doang. Tapi ada diisi jam akhir. Nggak ada. Nggak ada pilihan gitu. Nggak ada pilihan, cuma jam mulai aja. Nggak tahu. Apa jangan kita schedule ya? Mungkin kemarin schedule nggak? Schedule nggak ada. Bisa berhenti tapi. Hah? Bisa berhenti tapi. Nggak bisa berhenti. Tapi yang pertama kali? Pertama kali ya? Sama kali nggak schedule. Kalau cuma bentar-bentar gitu dong bisa loh. Maksudnya kalau kau cuma live 10 menit, oh balik stop bisa. Live bang, sih live. Udah chat di Google, di YouTube. Biasanya harusnya di sini ada tombol satu lagi loh. Tombol akhiri di atas ini. Oh. Sudah ikhlaskan saja. Kita nggak apa-apa guys. Welcome to my guys. Welcome to my guys. Bikin gua
Nah, tabrak coba bang, tabrak. Langgar kiri sini, double. Tapi hilang ada tatakannya. Rela bang. Ya harus coba sih, kalau nggak tahu. Ada, cuma ini doang. Kalau Like now gitu. Ada. F2 kan? Start and then coba iya channel lagi. Tertimpa ya kalau memang nggak bisa itu ya. Enggak, kalau di channelnya nggak bisa. New channel itu kan? Bukan di channel. Kita mulai kita create. Oh, iya, new lagi. Boleh kan? Right now ya. Dulu ini webcam ya. Oh, itu pakai OBS loh. Pakai OBS. Enggak. Oh, tapi emang ada OBS, cuma Oh, itu. Oh, yang apa OBS aja kan? Kamera itu. jangan. Udah ini tuh. Nah, double. Tapi kok Coba cek. 82. Live. nah, ini kan end stream kan. Coba ekstrak. Kalau pakai OBS sebenarnya enak oleh tinggal pilih ganti-gantinya di sebelah kiri sini aja, di paling bawah saja. Iya, cuman aku nggak pandai ngonekin kamera HP bisa sih loh. Kalau ini ulang mana tinggal klik aja. Kalau bukan jadi slide klik gitu. Iya, ganti kameranya juga. Bisa sebenarnya bisa ganti kamera, cuman nggak. Aku tahu settingan kamera itu yang di kantor. Apa nggak kalau mau cari tahu? Karena kan kalau ada mati bisa sebenarnya. Nah, rencana bukan ini smart TV itu pakai laptop dua. Cuman kemarin Apa jangan-jangan itu kita schedule, kayak nggak mau. Kalau aku schedule mana? belum terbang aku masih ada belum pulang. Right now kita santai. Tapi ada apa-apa. Belum sih. Kalau bisa jam di 5.51 kan? Sebenarnya kita live sekarang pun bisa walaupun kita jadwalin. Enggak, kita suka juga live 5.52. Nah, tadi stream setting itu nggak ada nih, nggak ada muncul lagi HP. Ini waktu stop. Udah nih, beli video dulu.
kenapa kita buang YouTube-nya itu udah hilang. Data hilang juga. Enggak, ya sekarang dia begitu kita ini selesai ini, dia langsung ngupload di. Jadi kita nggak perlu capek-capek ngedit, capek apa, Langsung jadi video. jadi video, jadi konten. Oh, tipe streaming software ini. Kalau pakai streaming software ada ini. Nah, ini. Oke, aduh, gimana. Coba tekan close tadi namanya. Apa di setting YouTube ya? Klik highlight pun nggak lah. Kita klik highlight. Nggak bisa lama-lama di 113, 29, 118, 5 menit ya. Gini. Masih gitu. Hah? Begini namanya. Title. Satu ya. Ya, terus dan saja terima. Kita buka YouTube aja. Tapi kalau memang bisa ya udahlah besok gini aja. Memang terpaksa ya. Kan bisa ditutup sini. Lihat nih, YouTube salat apa ini? Saya minta salah dulu. Mana ada video apa dia? Ada di video apa dia? Save to playlist, save to watch later. Balik ke bawah. Menit dulu ya, berapa lama menit? Enggak ada. Yang itu kalau ngupload atau download ada tulisan apa? 5 minutes. Berapa lama nih? Lama nih. Emang pro player tuh nggak langsung terupload juga dia. Video itu di mana dia?
rilis tapi bang, itu nggak bisa di stop. Kan kalau menyimpan harus di stop, nggak bisa di stop. Apa? Musola KPP 101. Harusnya gua bang, kemarin pun kayak gitu juga kejadian. Oh, makanya minta maaf. Amal di sana nggak ada. Apa? Amal di sana nggak ada. Nggak ada bang, pasti ada lihatnya. Iya bang. Jadi deh. Coba movie buka nih. Ini gitu aja. Apa perlu kita edit ini ya namanya? Jangan pakai musola bubrek. Apa pakai aja? Jelas nggak ini? Itu di musola ini. Tapi baterai mau beli? Mati total? 20%. Kalau kita ini kok dia nggak muncul ya? Kan dia muncul ya di YouTube nya. Oh dia review nih. Oh, cuma nggak nampak foto. Harus ada foto punya. Bisa nih. Ini ya kan? Kita like aja ya. Kayak ada nabi pun bisa tuh. Cuma ada save. Oh udah otomatis. Saya dulu video sendiri itu start terakhir lagi. 1 minute of video. Bisa juga harus Ini ini filter ya. Thumbnailnya. Thumbnail harus kita save punya tadi foto kan. Untuk start masih kajian. Oh ini buka dulu dengan kita buka kajian dulu. Alamak. Harusnya bersih. Oh kita jadi gitu, kita buka ini langsung. Kalau kita buka dari situ dia nggak bisa langsung sih. Kok nggak ini deh, nggak peta. Gak jelas juga.
Itu Kita buat dulu. Apa internetnya tidak ada bang? Telkomsel juga. Bayi udah pergi. Tapi Hamzah Telkomsel juga kan? Terus misalnya ada provider Hmm. gara-gara baju jadi 4. Itulah kan enggak nih. Dia makan Vicky. Tak. Duduk lagi kajian episode 1 gitu ya. Jadi muncul juga Pak. Udah. Karena dulu di video kali Tak. Apa ini? signifikan Apa ya? berikut. Berikut. Oh ya. Kami sampaikan link ya. Link kajian Vicky. Vicky 13 Desember 2023. Vicky. Bagi Bapak Ibu, oke. Ya. Pas. Bagi Bapak Ibu yang tidak sempat gitu ya. Dapat menonton itu mana? Mengakses link berikut. Berikut lagi ada atas berikut. Di bawah Di ini. bawah. Sekian, terima kasih. Udah ya? Mantap. Belum sampaikan lagi nih. Pas. Apa nih? Penting kan? Cara puncak kemungkinan. Penting. Tapi sebelum kita share, ada baiknya kita react dulu. Baru kita share. Satu hari masuklah. Kok ada banyak hari yang mana nih? Pengurus musola di UDT itu semua kita share. Red. Kita dalam dulu. Yang lain lagi. Dites. Ada lagi. Kalau yang kalian
bagus sama pakai punya baru. Tapi seandainya dia ikut juga dan lebih jelek, aku pakai pertama.